Shalom, shalom sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita kembali bersyukur karena anugerah Tuhan, kita boleh beribadah bersama-sama menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membuka Alkitab kita dan kita belajar firman Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami, hingga pada hari ini kami masih boleh merasakan kesehatan, kekuatan, dan semua kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau baik buat kami, berterima kasih karena Engkau menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kesempatan yang baik kami boleh menaikkan pujian kami, syukur kami kepada Tuhan, dan tiba saatnya kami akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Roh Allah mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Roh Kudus Roh Allah memberikan kepada kami semua pewahyuan, pengertian, sehingga firman-Mu tidak hanya sekadar kami dengarkan, tapi firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan boleh berkenan memberkati kami, Tuhan boleh berkenan memberikan kepada kami kasih karunia itu, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan dimanapun kami berada, nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan melalui kesaksian hidup kami. Urapi kami semua, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi jemaat Tuhan yang baik dan setia. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 25 ayat yang ke-21. Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakan ayat ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tentunya ayat ini bukanlah sebuah ayat yang asing bagi kita, dan kita sudah sering sekali mendengarkan berita firman Tuhan terkait dengan ayat firman Tuhan ini. Di dalam ayat ini kita melihat bersama-sama bahwa firman Tuhan katakan, jika kita dipercaya atau kita setia dalam perkara kecil, firman Tuhan katakan bahwa kita akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tetapi menariknya tidak berbicara tentang perkaranya saja. Entah itu perkara kecil, entah itu perkara besar. Tetapi poin yang paling penting bagi kita dan harus bersama-sama kita miliki ialah bagaimana kita masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kata masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu di sini, saudara dan saya dipanggil tidak hanya sekadar menikmati berkat-berkat Tuhan, tidak hanya sekadar menikmati apa yang menjadi kasih karunia dalam hal ini, berkat-berkat kita terkait dengan apa perkara kecil dan apa perkara besar, tetapi masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan di sini berbicara tentang bagaimana saudara dan saya kemudian diberikan kesempatan untuk menjadi anggota keluarga Tuhan kita. Dipercaya untuk menjadi bahkan anak-anak. Terlebih lagi jika kita adalah anak, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita juga adalah ahli waris. Sehingga ayat ini berbicara bahwa kesetiaan tidak hanya berorientasi kepada hal-hal yang materi, tetapi ini bersifat rohani dan akan menjadi sebuah poin penting di dalam kehidupan Kristen kita. Oleh karena itu, kesetiaan rohani kita harus teruji juga dalam hal-hal yang nampaknya materi tadi itu, bukan selalu yang rohani. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengatakan bahwa
Mustahil kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan jika kita tidak bisa mengasihi sesama kita yang kelihatan. Hal ini sama artinya bahwa kita tidak mungkin mampu untuk membangun setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan jika kita tidak mampu belajar setia dari yang kecil kepada yang kelihatan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat ayat ini berdiri dalam sebuah perikop tentang perumpamaan tentang talenta. Ya, kalau kita melihat talenta adalah ukuran timbangan di Timur Tengah pada zaman Alkitab yang beratnya yaitu 3.000 shikal atau 34 kilogram untuk ukuran emas. Dalam zaman Perjanjian Baru, talenta merupakan ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar, di mana 1 dinar adalah upah dari orang Yahudi, yaitu gaji 1 hari orang bekerja. Kita bisa bandingkan dalam Matius 18 ayat 24 dan Matius 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Artinya, 1 talenta sama dengan gaji 16 tahun lebih seseorang bekerja pada zaman itu. Dan jika itu adalah 34 kilogram emas dengan nominal 1 gram yaitu 946.000, maka 34 kilogram tadi itu sama dengan 34.000, sehingga kalau kita kalikan 946, maka nilainya adalah 32.164.000.000 rupiah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, talenta di sini tidak berbicara tentang besar atau kecil. Karena toh yang mendapatkan 1 talenta pun, kalau kita menjadi orang yang kreatif dengan nominal yang sekian banyak tadi itu, dia harusnya bisa mengembangkannya. Tetapi persoalannya adalah ketika orang mendapatkan 5 talenta, 2 talenta dalam perikop ini dan 1 talenta, yang 5 talenta bisa mengembangkan menjadi 10 talenta. Ya, mendapatkan 5 talenta lagi sehingga kemudian menjadi 10 talenta. Yang 2 talenta pun dapat mengembangkannya menjadi 4 talenta karena dia kemudian beruntung 2 talenta. Sementara yang 1 talenta kemudian menyimpannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari sini? Nah, dalam hal ini kita melihat sebuah gambaran bahwa kerajaan Allah digambarkan tentang talenta tadi. Artinya saudara dan saya harus dapat dipercaya. Dapat dipercaya menjadi anak-anak Tuhan. Dan setiap saudara dan saya memiliki bakat, memiliki karunia yang Tuhan ingin bahwa bakat, karunia tadi itu bisa kita kembangkan. Tujuannya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Hal ini tentunya tidak hanya diukur secara rohani saja. Karena kadangkala kita menjadi orang Kristen dalam tanda kutip yang dalam pekerjaan kita malas. Alasan kita malas karena kita sedang berdoa, membangun sebuah rohani keintiman dengan Tuhan. Padahal itu cuma hanya sekadar menjadi alasan-alasan kita semata. Karena Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab kalau kita adalah orang yang setia secara rohani kepada Tuhan yang tidak kelihatan, maka kita pun harus dapat membangun sebuah kesetiaan kepada yang kelihatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada ukuran yang menarik yang Tuhan kehendaki supaya itu terjadi kepada kita, supaya kita mendapatkan 2 poin ini, yaitu kita diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar, dan kemudian kita masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan kita. Menikmati karunia demi karunia karena saudara dan saya dijadikan sebagai keluarga Allah. Apa itu? Kalau kita memperhatikan dalam Matius 25 ayat 21, firman Tuhan katakan di awal tadi itu, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu. Perhatikan, hei hambaku yang baik dan setia. Ada kata yang menarik dari kata baik dan setia di sini. Kata baik di sini di dalam bahasa Yunaninya ternyata menggunakan kata agate. Agate itu dapat berarti jujur, dapat berarti baik hati, dan dapat berarti berguna.
Artinya ketika dikatakan baik dan setia, Bapak Ibu Saudara semua harus menjadi orang yang jujur, itu pertama. Orang yang jujur itu pasti baik hati. Karena banyak sekali orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi ternyata tidak jujur. Tapi orang yang jujur, sekalipun mungkin dikatakan orang dia tidak baik hati, sudah pasti dia baik hati dalam pemandangan Tuhan. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Kadangkala ada orang yang menghendaki ketidakjujuran kita. Karena kenapa? Kita mengetahui kesalahan orang tersebut. Dan suatu kali saudara harus menjadi saksi atas kesalahan orang tersebut. Orang tersebut pasti menghendaki supaya kita berkata tidak jujur. Tetapi kalau kita jujur, orang tersebut akan tidak senang kepada kita. Ini sering terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan disinilah letaknya bahwa jujur itu selalu memiliki korelasi dengan baik hati. Tetapi baik hati belum tentu orang tersebut jujur. Karena kadang-kala kita tipu-tipu, tapi orang katakan kita baik. Ini sering terjadi. Kita punya aset, kemudian kita tutupi aset kita, ya. Kemudian kita menyogok mungkin oknum-oknum pegawai pajak, sehingga kita bisa dikatakan baik hati sama oknum pegawai pajak. Karena kenapa? Kita memberikan uang kepadanya. Tetapi kita sedang tidak jujur. Kita sedang mencuri milik negara. Kita sedang mencuri apa yang harus kita bayarkan. Nah, artinya di sini bahwa baik hati menurut pandangan orang belum tentu jujur. Tapi orang yang jujur pasti baik hati sekalipun kadangkala dianggap tidak baik hati karena perlu berproses. Dan yang paling penting dari kejujuran dan baik hati tadi itu, saudara dan saya itu berguna. Ini kata baik. Kita baik hati tetapi kita tidak berguna. Satu contoh, kita banyak menolong tapi kita pun sebenarnya sedang menghisap mereka. Artinya begini, kita sebenarnya memperalat mereka dalam pertolongan-pertolongan yang kita buat. Saat ini banyak di media sosial ya, orang yang memberikan pertolongan kepada sesamanya, tapi kemudian dia menjadikan itu sebagai sebuah konten yang kemudian mendapatkan like dan lain sebagainya. Sehingga kemudian sang pemberi tadi mendapatkan pundi-pundi yang begitu banyak. Bergunakah ini? Berguna. Dalam tanda kutip bergunanya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan kejujuran dan baik hati, maka berguna di sini masih belum mendapatkan standar yang baku dalam kebenaran. Karena bergunanya hanya berguna untuk hal-hal yang sebenarnya ditunggangi dengan segala keinginan-keinginan mencari keuntungan diri sendiri. Sementara kata agate ini berguna baik hati yang berbicara tentang kejujuran. Nah, yang selanjutnya kita melihat juga ada kata setia. Kata setia di situ menggunakan kata piste yang memang berarti setia, kemudian dapat dipercayai, dapat berarti juga beriman dan pasti. Orang yang setia itu orang yang dapat dipercayai. Orang yang setia adalah orang yang beriman. Orang yang setia itu adalah orang yang pasti. Perkataannya tidak ngambang. Ya, kalau mungkin. Ya, bisa tidak. Orang setia tidak bisa mengatakan demikian. Kalau dia tidak, ya tidak. Kalau dia katakan ya, ketika dia ngomong ya, dia harus berusaha semaksimal mungkin supaya perkataan ya tadi itu bisa dibuktikan. Dan kalau dia memang tidak sanggup, dia akan mengatakan tidak. Dia tidak pernah memberikan harapan-harapan palsu. Istilahnya anak muda sekarang membuat PHP sama orang lain. Pemberi harapan palsu. Tidak demikian. Orang yang setia adalah orang yang bisa berkata ya dan bisa berkata tidak. Seperti firman Tuhan katakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih daripada itu firman Tuhan katakan berasal dari si jahat. Kenapa?
Karena kita berusaha hanya sekadar menyenangkan hati orang mungkin. Kita berusaha untuk mengambil simpati orang. Kita berusaha hanya sekadar untuk mencari keuntungan dari diri kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu dalam firman Tuhan ini, kalau kita melihat dari perikop dari Matius pasal 25 ini, kita bisa memperhatikan bersama-sama tentang 4 hal yang harus dimiliki oleh setiap jemaat Tuhan yang baik dan setia. Yang memiliki kriteria baik dan memiliki kriteria setia. Yang pertama, jemaat yang baik dan setia itu adalah jemaat yang dapat dipercaya. Dalam istilahnya yang sering kita tahu, yaitu bonafit. Orang yang bonafit adalah orang yang tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tentunya kita sebagai seorang pencari kerja, kita akan melamar pekerjaan di instansi yang bonafit. Bonafit dapat dipercaya dalam pekerjaan maupun dalam penggajian. Kita sebagai orang tua juga berusaha untuk mencarikan sekolah anak kita, sekolahan yang bonafit, yang dapat dipercaya, yang memiliki standar-standar tertentu untuk supaya anak kita mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang baik. Bonafit ini penting. Tetapi bonafit tidak bisa kita tuntut dari orang lain untuk berlaku bonafit kepada kita. Tapi saudara dan saya juga memiliki tanggung jawab sebagai orang percaya, yaitu saudara harus menjadi orang-orang yang bonafit. Kita sering menuntut gereja bonafit, tapi kita sendiri tidak bonafit. Kita tidak dipercaya. Kita menuntut gereja bisa dipercaya dalam hal keuangan dan lain sebagainya, tapi kita sendiri tidak menjadi orang yang jujur dalam hal keuangan kita kepada gereja. Dalam rumah tangga pun sama, suami dan istri menuntut pasangannya untuk bonafit, bisa dipercaya, tapi dia sendiri tidak melakukan yang sama. Saat ini ketika saudara dan saya ingin menjadi jemaat yang baik dan setia dalam pemandangan Allah, yang firman Tuhan katakan akan masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan kita, maka saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang bonafit, orang-orang yang dapat dipercaya, yaitu orang-orang yang tidak menyalahgunakan kepercayaan Tuhannya, kepercayaan pasangannya, kepercayaan gerejanya, kepercayaan perusahaan di mana dia bekerja. Selanjutnya, jika yang pertama tadi bonafit, orang yang baik dan setia, jemaat yang baik dan setia adalah jemaat yang akuntabel, yaitu bertanggung jawab. Dalam ayat 20-23 kita bisa melihat bersama-sama contoh dari hamba atau karyawan yang akuntabel, bertanggung jawab. Kita melihat bersama-sama bahwa mereka ketika diberikan tanggung jawab oleh tuannya, dia bisa mengerjakannya dengan maksimal. Sehingga dia menghasilkan yang maksimal pula. Orang yang akuntabel, orang yang bertanggung jawab, dia tidak peduli dengan nilai daripada orang lain. Karena dia akan bertanggung jawab kepada apa yang diberikan kepadanya. Di dalam hal ini kita bisa melihat yang mendapatkan 5 talenta tidak kemudian jumawa, sombong, angkuh. Sehingga dia meremehkan yang mendapatkan 2 dan mendapatkan 1. Tapi yang dilakukan oleh yang 5 talenta, dia kemudian mengembangkannya dan menjadi 10 talenta. Yang mendapatkan 2 talenta pun sama. Dia tidak kemudian merasa jumawa dan angkuh kepada yang 1 talenta atau merasa minder dengan yang mendapatkan 5 talenta. Kemudian yang mendapatkan 2 talenta bergabung dengan yang 1 talenta, memusuhi yang mendapatkan 5 talenta. Tidak. Ya. Tetapi dia kemudian mengembangkan sesuai dengan porsinya. Hari ini kita melihat bersama-sama ada karyawan, ada buruh yang melakukan demonstrasi, yaitu hak mereka untuk mereka menyampaikan demonstrasi mereka terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Tetapi alangkah baiknya kalau setiap kita sebagai karyawan Kristen, sebagai buruh-buruh Kristen melihat kembali dalam ayat firman Tuhan ini.
Bagaimana kita bisa bekerja, kita memaksimalkan segala potensi kita. Tentunya kita tidak ingin selamanya menjadi buruh, karena itu hidup kita harus kita selaraskan dengan upah kita, gaji kita. Jangan sampai gaji 10 juta tapi pengeluaran kita 15 atau 20 juta, maka defisit terus. Kalau gajinya 10 juta ya seharusnya kita mampu memaksimalkan segala sesuatunya, ya, sehingga mungkin kita bisa menggunakan paling tidak separuh dari gaji kita untuk biaya hidup kita. Jangan kemudian memenuhi gaya kita, ya. Kemudian kita kekurangan. Sehingga itulah yang menyebabkan orang bisa dikatakan terus mengalami kekurangan. Karena kenapa? Gaji naik, kebutuhan pun ikut naik. Sehingga dia tidak berusaha maksimal. Kalau seseorang tadi mampu untuk mengambil upah beberapa untuk dia simpan, dia berpikir untuk ke depan. Bagaimana dia bisa menggunakan setiap upah tadi untuk membuat usaha secara mandiri. Sehingga kemudian dia tidak terus-menerus menjadi buruh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang bertanggung jawab akan mampu untuk mengembangkan setiap potensi, setiap karunia, bahkan setiap talenta yang diberikan Tuhan kepadanya. Tidak seperti orang yang mendapatkan satu talenta. Kenapa Tuhan memberikan dia satu talenta? Ini cuma karena kasih karunia saja. Karena kenapa? Dia sudah mendapatkan penilaian sendiri dari tuannya. Oleh karena itu kalau kita saat ini mungkin menjadi orang, menjadi jemaat, menjadi karyawan, yang kok kepercayaannya kok sejauh ini seperti ini terus ya. Jangan kita menyalahkan tuan kita. Jangan langsung kita menyalahkan atasan kita. Tapi lebih baik kita menilai di dalam diri kita. Sudahkah kita ini benar-benar menjadi seorang karyawan, menjadi seorang hamba yang dapat dipercaya, kemudian yang bertanggung jawab. Kalau kita sudah mendapatkan tanggung jawab, kita sudah merasa diri kita adalah orang yang dapat dipercaya, lantas kita diberikan satu talenta, kita buktikan bahwa dengan satu talenta tadi itu pun kita bisa mengembangkannya. Minimal menjadi 1,5 talenta atau 1 talenta lagi, sehingga menjadi 2 talenta. Dan tidak seperti hamba yang tidak setia tadi yang kemudian menguburnya dan mengata-ngatai tuannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika yang pertama tadi menjadi jemaat, menjadi karyawan yang baik dan setia adalah orangnya harus bonafit, dapat dipercaya. Yang kedua akuntabel, yang ketiga yaitu visioner. Dalam perikop yang kita baca tadi, orang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta ketika ditinggal pergi oleh tuannya. Dia berusaha dan berupaya untuk apa? Untuk mengembangkan apa yang tuannya percayakan kepadanya. Dia memiliki visi. Visinya apa? Bukan untuk kesenangannya dia, bukan untuk keuntungannya dia. Tetapi dia berusaha untuk berpikir maju. Untuk apa? Kesenangan dan keuntungan tuannya. Karena mereka percaya bahwa ketika tuannya disenangkan, maka tuannya pun mampu untuk mempercayakan yang lebih lagi sehingga kehidupan mereka tercukupi. Mereka tidak lagi pusing dengan dirinya karena dia mengenal siapa tuannya. Namun berbeda dengan orang yang mendapatkan 1 talenta. Dia tidak mampu berpikir maju. Dia bukan menjadi orang yang visioner, tidak mampu untuk bermimpi. Sehingga kemudian apa yang dia percayakan, dia simpan karena kenapa? Ada kecemburuan di dalam hatinya. Kadang-kala kita tanpa kita sadari menjadi jemaat Tuhan yang cemburuan, Bapak Saudara. Lihat saudara kita diberkati, bukan kita ikut bersyukur, kemudian melihat dalam diri kita bagaimana kita memaksimalkan potensi kita, tapi kemudian kita menyalahkan Tuhan, kenapa dia diberkati, kenapa saya enggak. Menyalahkan perusahaan, kenapa dia dapat bonus, kenapa saya enggak. Dan ada banyak kecemburuan-kecemburuan yang ada dalam hati kita, dan kita kadang-kala mencari pembenaran kepada keinginan kita tadi. Dan hal inilah yang membuat kita tidak bisa berkembang, tidak bisa maju. Tuhan menghendaki kita baik dan setia, salah satunya memiliki visi, menjadi seorang yang visioner. Kita mampu untuk melihat hari depan.
Kita mampu untuk mengalahkan segala keinginan-keinginan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan kita. Saya sebagai hamba Tuhan pun sama. Di sisi lain, jujur saja sebagai manusia kita membutuhkan sesuatu. Apalagi ketika kita melihat teman-teman kita satu angkatan dalam reunian, mereka sudah memiliki ini, mereka sudah memiliki itu dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Sebagai manusia kadang-kala kita kepingin, tetapi kita kembali lagi, tugas dan tanggung jawab kita adalah untuk menyenangkan Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Ya, saya sebagai hamba Tuhan yang saya harus senangkan ya Tuhan saya. Saudara dan saya pun sama dalam pekerjaan yang menyenangkan Tuhan saudara di dalam perusahaan. Tetapi lebih utama kita harus menyenangkan Tuhan juga. Sehingga kita harus mampu untuk berpikir visioner. Sehingga dalam pekerjaan kita tidak hanya sekedar memikirkan bagaimana pekerjaan kita supaya semakin maju, supaya semakin berkembang dan sebagainya. Tetapi kita juga memikirkan bagaimana kemudian usaha kita, pekerjaan kita pun bisa memberkati sesama kita. Sehingga Tuhan yang memberikan kita berkat tadi pun disenangkan karena perbuatan kita. Dan yang terakhir, menjadi jemaat, menjadi karyawan yang baik dan setia adalah menjadi jemaat yang finishing well, yaitu menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Seperti orang yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta. Dan bukan seperti yang mendapatkan 1 talenta. Berusahalah semaksimal mungkin. Selesaikan semua dengan baik. Ukurannya apa? Kesenangan Tuhan kita. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Supaya kita menjadi jemaat Tuhan. Menjadi karyawan Kristen. Yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk nasihat firman. Memberkati kami semua. Supaya kami menjadi orang Kristen yang baik dan setia. Yaitu menjadi orang Kristen yang bonafit. Menjadi orang Kristen yang Tuhan bisa dikatakan sebagai orang yang akuntabel. Menjadi orang Kristen yang visioner. Dan menjadi orang Kristen yang mampu finishing well. Menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Karena ada kesetiaan dan kebaikan di dalam setiap hati kami semua umat. Sehingga di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami. Semuanya berorientasi untuk menyenangkan hati Bapa saja. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beribadah.